Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are you? I hope that all of you are great. Now, we are going to learn about can and will in chapter 2. In this chapter, we will learn to express and ask about ability, to express and ask about willingness. Ability atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemampuan. When talking to someone, we sometimes talk about our or others' ability. Ability is something that people can do. Jadi, ketika kita berbicara dengan seseorang, kadang-kadang kita membicarakan tentang kemampuan diri kita atau kemampuan orang lain. Sedangkan kemampuan sendiri itu merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang. We use can to talk about what someone can or cannot do. Jadi, kita menggunakan can itu untuk menceritakan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Study the following pattern. Jadi di sini ada polanya. Silakan dilihat. Di sebelah kiri ada positif, di sebelah kanan ada negatif. Di positif, di situ ada subject, kemudian plus can, plus infinitive or verb one. Jadi kalau kalian ingin membuat pola kalimatnya menggunakan kata can, sebelumnya harus ada subjeknya, kemudian ditambahi can, kemudian baru diikuti oleh infinitif atau verb one-nya. Di situ contohnya, I can play chess. Saya dapat bermain catur. She can play chess. Dia perempuan dapat bermain catur. Dan seterusnya. Meskipun itu subjeknya he, it, you, we, they, tidak ada perbedaan, langsung ditambahi can, kemudian infinitif. Kemudian di sebelah kanan ada negatif, berarti artinya yang tidak dapat. Nah, I can't play chess. She can't play chess. Saya tidak dapat bermain catur. Dia perempuan tidak dapat bermain catur. Nah, di sini kalian harus menambahkan not setelah can, cannot atau can. Nah, jadi di sini subject plus can't atau cannot, kemudian baru infinitifnya atau verb one-nya. Kemudian bagaimana untuk membuat kalimat dalam bentuk pertanyaan? Nah, study the following pattern. Untuk membuat kalimat pertanyaan, can-nya harus kalian taruh sebelum subjek. Jadi can-nya ditaruh di awal. Can I play chess? Can she play chess? Can he play chess? Dapatkah saya bermain catur? Dapatkah dia perempuan bermain catur? Dapatkah dia laki-laki bermain catur? Nah, seperti itu. Jadi modelnya can itu tadi ditaruh di awal. Nah, polanya adalah can, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian baru infinitifnya atau verb one-nya. Kemudian untuk jawabannya, untuk short answers, yes, I can. Yes, she can. Yes, he can. Yes, you can. Yes, we can. Yes, they can. Nah, untuk jawaban yang tidak dapat, berarti no, I can't. No, she can't. No, he can't. No, you can't. Nah, seperti itu. Jadi di sini can singkatan dari cannot. Nah, kalau yes, berarti yes tambah subjek baru diikuti oleh can. Kalau no, jadinya no diikuti subjek
kemudian ditambahkan cannot atau can. Listen to and then act out the following dialogue. My uncle Anton is a very skillful person. Really? Yes, he can do many things. Interesting. Can he drive? Yes, he can drive. He is a good singer and dancer. And he can speak 10 languages. Wow. He can even sew. Nah, jadi dalam dialog ini, Eri menceritakan kepada Nita tentang keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh pamannya yang bernama Anto. Nah, kemudian Eri menjelaskan, he can do many things. Dia dapat melakukan segala hal atau banyak hal. Nah, kemudian Nitanya merespon, sangat menarik. Kemudian dia bertanya, dapatkah dia mengemudi? Dia di sini yang dimaksud adalah siapa? Pamannya Eri. Nah, kemudian yang namanya Anton. Kemudian dijawab sama Eri, yes, he can drive. Ya, dia dapat mengemudi, menyetir. He is a good singer and dancer. Dia juga bisa menyanyi dan menari. And he can speak 10 languages. Serta dia dapat berbicara dalam 10 bahasa. Kemudian Nita merespon, wow. Kemudian Eri menambahkan, he can even sew. Jadi dia juga dapat menjahit. Jadi maksud he di sini adalah Anton, yaitu pamannya Eri, my uncle Anton. Nah, berarti di situ adalah yang dimaksud he adalah Anton, pamannya Eri. Now we are going to learn about willingness. In bahasa Indonesia artinya adalah kesediaan atau kerelaan. To ask for someone's help, we should ask for their willingness, whether they want to help us or not. Jadi, untuk meminta bantuan kepada seseorang, kita sebaiknya meminta kesediaan atau kerelaan mereka, apakah mereka ingin membantu atau tidak. We use will to make promise and talk about voluntary action in the future. We also use will to make prediction about the future. Nah, jadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau menggunakan will, ini berarti untuk menyatakan kesediaan atau kerelaannya. Nah, di kolom sebelah kiri ada contoh positif, sebelah kanan ada kalimat yang berbentuk negatif. Ini sama polanya dengan can tadi. Coba diperhatikan dulu. I will send it. She will send it. He will send it. You will send it. Nah, kemudian di sini kenapa kok ada il? Nah, the short form il is often used to replace will. Jadi, will itu biasanya bisa juga ditulis menggunakan kata petik. Nah, kemudian ada il. Nah, itu artinya sama, yaitu will, akan. Nah, kemudian yang di negatifnya, I will not do it. She will not do it. He will not do it. You will not do it. We will not do it. They will not do it. Kemudian di bawahnya ada kata won't. Nah, the short form of will not is won't. Jadi will not itu bisa disingkat menjadi won't, bukan willen, tetapi won't.
Nah, jadi di sini ada want, koma atas, kemudian baru T-nya. Artinya saya tidak dapat melakukannya. Dia tidak dapat melakukannya. Kamu tidak dapat melakukannya. Seperti itu. Okay, now if you have any question, please write in our Google Classroom. And then now let's do the exercise in practice 1 and practice 2. Okay, students, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.